Tuhan mau pimpin ibadah kami pada siang hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir. Agar apa yang kami boleh terima hari ini, segala pujian yang boleh kami naikkan hari ini, semuanya itu boleh menjadi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk saudara-saudari kami yang mungkin dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan, ataupun yang mereka yang mungkin tidak dapat hadir pada siang hari ini. Kiranya Tuhan mau berkati mereka semua Tuhan, supaya di minggu-minggu yang akan datang kami dapat berkumpul dan kembali memuji muliakan nama Tuhan. Terlebih banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat Tuhan, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Sucikan dan kuduskan kami, supaya kami boleh layak menerima setiap berkat-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Atas nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau membuka ibadah kita pada sore hari ini dengan pujian nyanyi puji Tuhan. Kita boleh sama-sama bertepuk tangan memuji muliakan nama Tuhan dan mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita. Katakan nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita hidupmu bagi kemuliaan. Katakan anugerahnya bagiku, kasihnya yang dicuri. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersorak-sorak nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi Sekali lagi katakan anugerahnya bagiku. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersorak-sorak nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku Katakan sekali lagi, bagi persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia, Sang Pemurah dan Benar. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 15. Serta kenakan puji hormati namanya, serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita minggu ini yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Ayat 38, itulah hukum Tuhan yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah hukum Tuhan,
marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh. Katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, karena Kau telah mati ganti hadiah. Pujian ini sekali lagi, katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Jemaat saja katakan, layaklah Kau Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah Dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu,
karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dosa kita telah diampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Katakan betapa indah harinya saat kupilih menebus. Betapa indah harinya saat kupilih menebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Kita akan pujian ini sekali lagi. Katakan betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini, yang diambil dari Epistel Imamat 19 ayat 9 sampai dengan 18. Kita baca secara responsoria. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan jangan kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu.
Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah engkau memeras sesama manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang, menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Mari kita angkat pujian ini dengan lebih setia. Sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi dari segalanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan sungguh besar setia. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan sekali lagi, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat HKBP Kebayoran Lama. Anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga Febrian Yalisman Aritonang SE dengan istrinya Entin Febriana Boru Manulang SE, lahir pada tanggal 14 Juli 2020, alamat Jalan Sukamulya 3, RT 001 RW 009 Serua Indah Ciputat, masuk Banjar Ciputat sekitarnya, anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tua. Warta kedua, lepas sidi dan baptis dewasa. Pada hari Minggu 26 Juli 2020, dilaksanakan lepas sidi bagi 25 orang angkatan 2009 dan 2020, dan 6 orang sidi dewasa setelah menjalani katekisasi khusus sekaligus 4 orang menerima baptisan kudus dewasa yang telah dilaksanakan pada pagi pukul 8 WIB. Dilanjutkan dengan perjamuan kudus Warta ketiga, kebaktian Minggu secara live streaming. Mulai hari ini Minggu 26 Juli 2020, acara kebaktian Minggu HKBP Kebayoran Lama menayangkan secara live streaming. Sehubungan dengan
acara lepas CD hari ini, maka acara ditayangkan mulai pukul 8 pagi tadi pagi. Dan hanya satu kali setiap minggunya acara live streaming diadakan oleh gereja kita. Acara kebaktian minggu di rumah. Acara kebaktian minggu bahasa Indonesia dalam bentuk cetakan dan format PDF tetap disediakan dan dibagikan oleh Sintua Banjar melalui WhatsApp untuk digunakan di rumah atau di tempat masing-masing. Warta kelima, pengumpulan persembahan kebaktian di rumah. Persembahan kebaktian di rumah dan iuran bulanan dapat diserahkan melalui Sintua Banjar masing-masing dan selanjutnya Sintua Banjar akan meneruskan ke Bendahara Huria atau dapat ditransfer melalui rekening gereja Bank Mandiri nomor rekening seperti yang sudah tertera di warta jemaat yang sudah ada di tangan kita sekalian. Warta keenam, periodisasi Dewan Parartaun, Bendahara, dan Sekretaris Surya. Pada hari Selasa 28 Juli 2020 di Sermon Parhalado, HKBP Kebayoran Lama akan melaksanakan periodisasi untuk Ketua Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, Parartaun, Bendahara Huria, dan Sekretaris Surya, serta utusan Sinode Distrik untuk periode tahun 2020-2024. Dihimbau Situa dan calon Sintua untuk hadir dalam pemilihan tersebut. Warta ketujuh, pada hari Minggu persembahan tanda kasih. Pada hari Minggu 16 Agustus 2020, kita akan memberikan kasih sebagai ungkapan terima kasih atas pelayanan Pendeta Ipander Mangasi Lumban Tobing SSI yang akan pindah pelayanan ke HKBP Perumnas Klender Resort Perumnas Klender. Warta ke-8, pisah sambut pendeta fungsional. Sesuai surat keputusan Eporus HKBP nomor 31 /pendeta /SK 01 /2020 memutuskan dan menetapkan Pendeta Jojor Boru Pardede STH menjadi pendeta fungsional di HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama dan surat keputusan Eporus HKBP nomor 32 /pendeta /SK 01 /2020 memutuskan dan menetapkan Pendeta Ipander Mangasi Lumban Tobing SSI sebagai pendeta fungsional di HKBP Perumnas Klender Resort Perumnas Klender. Maka pada hari Minggu 16 Agustus 2020 di HKBP Perumnas Klender Resort Perumnas Klender akan dilaksanakan pisah sambut Pendeta Jojor Boru Pardede STH dengan Amang Pendeta Ipander Mangasi Lumban Tobing SSI, dan pada hari Minggu 23 Agustus 2020 di HKBP Kebayoran Lama gereja kita ini, Resort Kebayoran Lama, akan dilaksanakan acara pisah sambut bagi Amang Pendeta Ipander Mangasi Lumban Tobing SSI dengan Inang Pendeta Jojor Boru Pardede STH. Demikian Amang Inang, warta jemaat yang kami bacakan dari altar kita ini, yang tidak kami bacakan secara keseluruhan, dapat kita baca di warta yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Shalom. Kita akan mendengarkan khotbah dari Amang Otahayan. Kita angkat pujian dari buku ND 121, Haholongan Abadi. Hallelujah.
sejahtera yang daripada Allah Bapa, yang melampaui segala akal budimu. Itulah kiranya yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ketika saya sapa, Shalom Alaihem, semua menjawab wa alaihem shalom. Shalom Alaihem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan, kabar baik pada minggu hari ini, minggu ke-7. Sesudah Trinitatis tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Di bawah topik perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Semua membaca ayat 35. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Kafot leha Adonai Eloheinu, kafot leha. Segala kemuliaan bagimu Tuhan Allahku, segala kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar saudara hari ini? Belum ada spirit itu sama kita. Karena ketika saya sapa nanti apa kabarnya, semua menjawab dahsyat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar saudara hari ini? Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita sejak penciptaan sampai kedatangan Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru dan sampai akhir zaman. Kasih Tuhan adalah kasih yang kekal. Maka kita diperintahkan hari ini harus saling mengasihi. Di sebuah gereja yang terpencil, di mana anak-anak, remaja dan naposo mengalami kenakalan bukan karena diri mereka, tetapi karena lingkungan dan karena kemiskinan, di mana usaha-usaha dari setiap orang tua mereka mengalami kegagalan karena mayoritas penduduk menjadi anggota jemaat gereja tersebut adalah pergi ke hutan, membuka ladang, karet, coklat, dan tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di hutan tersebut tetapi mengalami kegagalan panen. Banyak anak-anak tidak lulus sekolah, berhenti pada kelas 2 SMA, bahkan ada pada kelas 3 SMP tidak bisa melanjut ke SMA. Maka anak-anak remaja naposo di sana mengalami kenakalan. Mereka memiliki perbuatan-perbuatan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, main judi dan minum-minum alkohol. Saudara-saudara, ada 2 orang yang mau mendekati dan melayani bersama dengan Pikaris
atau calon pendeta yang ditempatkan di sana. Baru pertama kali ada pendeta, calon pendeta ke sana, karena gereja itu baru didirikan. Bahkan gerejanya diambil dari kantor puskesmas yang rusak karena belum ada dana untuk membangun gereja. Tanah sudah tersedia tapi tidak ada dana untuk membangun gereja. Kedua orang ini kebetulan orang Batak. Kalau ada marganya sama, kebetulan saja. Yang satu Jaultop marga Pasaribu, mungkin sepupunya Amang Sintua Sikat Pasaribu. Yang satu lagi adalah Bikas Silalahi, mungkin masih sepupunya Andrew Bereko di situ. Saudara-saudara, mereka melayani bersama vikaris, tetapi mereka sering dibuli oleh anak remaja dan naposo. Beberapa orang saja anak remaja dan naposo ke gereja, bisa dihitung dengan jari. Mereka pada hari Minggu pagi ketika berangkat bersama vikaris, kedua sahabat itu Jaultop dan Bikas sering dibuli. Bahkan dipanggil dari kedetua itu. Amang Pandita, tu sojo, teguk dulu seteguk dua teguk biar lancar kau khotbah, katanya begitu. Dibuli, tidak hanya hari Minggu. Setiap hari kalau melalui kode itu, anak-anak remaja yang tidak melanjutkan berhenti SMP main judi, tidak hanya di kode tua itu, tetapi di lingkungan gereja mereka berani main judi di situ. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengingatkan. Tetapi Jaultop merasa terpanggil untuk menegur mereka. Dan ketika ditegur Jaultop mereka, dia dikeroyok, ditumbuki, darah-darah. Tapi Jaultop tidak mau membalas. Berkali-kali dia tidak hanya dibuli, dia dikeroyok rame-rame. Lalu sahabatnya si Bikas bertanya ketika vikaris ini habis melayani sekolah minggu, duduk. Si Bikas bertanya, Kale Jaultop. Kale mungkin tidak ada yang tahu lagi di sini kalau Kale itu di daerah Sipirok sana itu sama dengan Lae kalau di kampung saya Dagu Boti. Kalau di Jakarta ini bahasanya bro, ya bro. Kenapa kamu tidak membalas? Padahal saya tahu kamu adalah latihan di tako, karate tangan kosong, dan sabukmu sabuk hitam. Dan kamu juga ahli di dalam silat, bahkan kamu memegang sabuk coklat. Mungkin 5-10 orang yang mengeroyokmu bisa kamu banting. Tetapi kamu kenapa tidak membalas? Berkali-kali kamu dibuli dan dipukuli. Saudara-saudara, jawabannya sederhana tapi sangat menggugah hati. Bahkan vikaris itu tergugah hatinya. Dikatakan begini, Kale Bikas, kemenangan yang sejati bukan mengalahkan musuh. Kemenangan yang paling sejati adalah memenangkan musuh, bukan membalas musuh. Ketika saya membalas kejahatan orang lain, maka saya lebih jahat dari mereka. Kasih itu di dalam hati, inside. Tapi kasih itu harus juga nyata dalam kehidupan sehari-hari. Maka ketika kita mengatakan kita memiliki kasih, maka harus orang lain melihat kasihmu kepada saudaramu. Apalah kelebihanku dari mereka ketika saya dikeroyok, dipukuli. Bisa saya pastikan 5 orang langsung sekali banting, bisa saya banting. Tapi apa gunanya? Maka dia katakan, mengasihi itu orang tidak pernah kehilangan apa-apa. Berbagi itu orang tidak akan pernah menjadi miskin. Mengampuni itu adalah keteladanan terbesar dari orang Kristen. Vikaris itu tercengang, bahkan di khotbah-khotbahnya belum pernah, karena dia masih calon pendeta, masih baru. Saudara-saudara, kita boleh menulis kasih,
mungkin setebal ini buku. Tetapi saudara-saudara, kita harus melakukannya. Apa gunanya orang menulis teori berenang sampai berjilid-jilid, tapi dia tidak pernah mau berani terjun ke kolam renang? Untuk apa? Tapi orang yang tidak memiliki petunjuk-petunjuk tentang berenang, ketika dia terjun ke kolam renang maka dia akan tenggelam dan tidak akan bisa sampai ke pinggir karena dia tidak tahu teori berenang. Maka orang yang memiliki teori kasih, yaitu firman Tuhan, harus mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah kasih. Karena kasih itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita lihat. Apa itu bagaimana membangun hubungan. Boleh dilanjut slide kita. Mana slide kita? Boleh lanjut slide kita. Dilanjut slide kita. Kita boleh baca bersama-sama apa yang tertulis di sana. Boleh kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Inilah cara untuk membina hubungan. Saling berbuat baik. Saling mengampuni seperti Tuhan dalam Kristus telah mengampuni Anda. Chief Ingram. Saudara-saudara, membangun hubungan tidak bisa sebelah. Sama seperti bertepuk tangan. Orang tidak akan bisa bertepuk hanya sebelah tangan. Maka dikatakan saling mengasihi. Tetapi orang percaya, orang yang sudah mengalami kasih Kristus, meskipun orang tidak mau mengasihi dia, dia terus mengasihi. Seperti Allah yang terus menerus setiap saat, mulai dari penciptaan sampai akhir zaman, Allah terus mengasihi kita. Mengasihi manusia. Tidak berkesudahan. Maka dapat saya katakan hari ini bahwa kasih itu dahsyat. Dia berbeda dengan eros itu yang hanya melihat fisiknya. Melihat apakah dia ganteng atau cantik. Saudara-saudara, kegantengan semacam apapun kita itu akan layu seketika. Secantik apapun saudari-saudari kita itu cepat layu. Yang bisa kekal itu adalah jika kita cantik dari dalam. Inner beauty itu yang didorong oleh kasih Allah pasti memancar. Maka kasih itu tidak akan pernah layu. Dia dahsyat. Kenapa saya katakan dia dahsyat? Karena kasih itulah yang terbesar. 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang terbesar dari ketiganya apa? Kasih. Hanya 3 yang kekal. Bumi akan runtuh, tanah akan hancur, laut bergelombang. Tapi ada 3 yang kekal. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Yesus. Orang-orang yang berpengharapan kepada Allah. Dan orang yang melakukan kasih. Dan yang ketiga itu, kasihlah yang terbesar. Iman kita tidak akan pernah terbukti tanpa kasih. Pengharapan kita tidak akan pernah terbukti tanpa kasih. Maka orang yang mengaku percaya kepada Yesus harus berpengharapan dan melakukan kasih. Saudara-saudara, yang kedua dikatakan kasih itu dahsyat adalah karena Allah sendiri menyatakan dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, Allah itu adalah kasih. Siapa yang tinggal di dalam kasih, Allah tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam Allah. Orang percaya yang menyatakan percaya kepada Yesus, Tuhan ada tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam Yesus Kristus, maka dia harus melakukan kasih. Karena Allah sendiri menyamakan dirinya adalah kasih. Yang nyata di dalam Yesus Kristus yang mau mati di kayu salib.
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kasih itu bukan hanya yang terbesar, tetapi dia dahsyat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini dinyatakan kasih sebagai perintah baru. Boleh lanjut slide kita. Ketika dikatakan kasih sebagai perintah baru, hukum baru, logikanya adalah pasti ada perintah lama, ada hukum yang lama. Mari saudara-saudaraku, 2 baris ke sana, yang sebaris sana itu, boleh buka saudara dari Alkitab kita, Keluaran pasal 21 ayat 23 sampai ayat 25. Yang di depan saya ini boleh buka Matius pasal 5 ayat 38. Supaya kita tahu kenapa ada perintah baru, pasti ada perintah lama. Apa itu perintah lama? Mari baca 1, 2, 3 dari Keluaran, Imamat. Keluaran pasal 21 ayat 23 sampai 25. Saudara boleh baca. Ya, Keluaran. Wih, luar biasa. Apa dikatakan tadi? Boleh dibaca sekali lagi saudara-saudara? 1, 2, 3. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Saudara-saudara, dalam beberapa minggu orang beribadah di Kebayoran Lama ini akan bengkak-bengkak. Kenapa? Bengkak ganti bengkak. Saudara, tinju orang giginya rontok satu, maka dia harus merontokkan gigi kita satu. Berapa minggu gigi kita bisa habis? Kalau gigi ganti gigi, berapa lama? Saudara, orang banyak berantem. Maka hukum yang lama adalah hukum balas dendam. Lo pukul gue pukul. Lo fitnah gue fitnah lo. Lo celakain gue celakain. Kaki ganti kaki. Akan banyak orang beribadah tidak punya kaki karena kaki ganti kaki. Bahkan yang paling parah, nyawa ganti nyawa. Boleh baca Matius pasal 5 ayat 38. Saudara baca sekali lagi. 1, 2, 3. Wih, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Diulang kembali di dalam perjanjian baru. Itulah hukum lama. Lalu datang Yesus karena dilihat hukum balas dendam ini merusak tatanan kerajaan Allah. Bagaimana Allah dinyatakan dengan hukum balas dendam? Tidak akan mungkin. Karena Allah itu dikenal adalah Maha Kasih. Semua agama mengenal Allah itu Maha Kasih. Lalu bagaimana kita bersaksi kalau hukum balas dendam yang terjadi? Maka ini ditutup, buku hukum balas dendam ditutup Yesus dengan hukum yang baru. Apa itu? Mari saudara buka Alkitab kita. Kita baca bersama-sama. Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 40. Inilah hukum yang baru. Inilah perintah yang baru yang harus kita lakukan. Mari kita baca bersama-sama saudara-saudara. Matius pasal 22, 34 sampai 41, 23. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, kenapa dicantolkan lebih dulu mengasihi vertikal? Karena orang mengasihi lebih dulu dari horizontal pasti gagal. Kalau dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah, tidak mungkin sungguh-sungguh mengasihi sesamanya manusia. Seperti dirinya sendiri. Harus lebih dulu vertikal, baru horizontal. Banyak orang melakukan kasih horizontal, ya. Tapi dia gagal karena apa? Ketika dia dikecewakan orang yang dikasihinya, maka dia berbalik membencinya. Maka ketika kita lebih dahulu mengasihi Allah dengan segenap, maka meskipun berulang-ulang kita disakiti, kita tetap mengasihi. Berulang-ulang kita dimusuhi, kita tetap mengasihi. Karena kasih kita kepada sesama bukan untuk kita, bukan untuk yang kita kasihi, tapi untuk Tuhan. Maka ketika kita memaafkan dan mengampuni orang yang membenci dan bermusuh kepada kita, bukan untuk saya dengan dia, tapi untuk Tuhan, maka kita tidak akan berlelah melakukannya. Akhir dari cerita tadi, kenapa tidak saya sambung tadi? Teman-temannya yang selalu membuli dia dan mengeroyok dia, ketika tahu bahwa Jaultop adalah sabuk hitam tako dan sabuk coklat silat, mereka semua berbalik minta maaf. Lalu mereka masuk gereja, mendirikan satu persekutuan remaja Naposokor. Sejak saat itu ada cerita baru bagi mereka, bahwa kasih, pengampunan dan kebaikan kita membuat orang mengalami pemulihan. Itu yang harus kita alami hari ini. Siapa yang tidak pernah salah boleh tunjuk tangan hari ini? Ada? Siapa yang tidak pernah berdosa boleh tunjuk tangan hari ini? Ada? Itulah kata Yesus. Siapa yang tidak pernah berdosa, dialah yang pertama melempar batu kepada perempuan sundal ini. Satu orang pun tidak ada. Kosong. Maka kasih itulah yang selalu kekal dan membuat kita sempurna. Saudara-saudara, ada cerita sedikit di sini. Mungkin boleh mengubah 2 menit saja. Boleh diputar YouTube kita. Yesus mengatakan, Time is short. Boleh kita baca firman Tuhan kita tadi. My king is coming soon. Because eternity matters, I will give him my all today. Kita baca. No regrets, no excuses. Dari Yohanes tadi, pasal 13 itu. Teks kita tadi, ayat 33 kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Waktu ini singkat, maka mari kita melakukan kasih itu. Time is short. My king is coming soon. Because eternity matters, I will give him my all today. No regrets, no excuses, holding nothing back. With his help and by his power, I will leave no words unsaid, no deeds undone, no hope unshared. My faith moves mountains. My prayers calm storms. My words give life. My hands bring healing. My feet deliver the good news. Time is short. My king is coming soon. Because eternity matters, I will give him my all today. No regrets, no excuses, holding nothing back. With his help and by his power, I will leave no words unsaid, no deeds undone, no hope unshared. My faith moves mountains. My prayers calm storms. My words give life. My hands bring healing. My feet deliver the good news that Christ is risen and is coming again.
God's word is a lamp directing my steps. His spirit is my power. When I'm weak, he makes me strong. Because Christ is coming, I will not back down, sell out, or be pushed around. My life is too valuable, my calling too great, my God too good, to waste my life on things that don't last. I am empowered by God's Spirit, trained by His Word, tried by fire. My name is written in His book. My life belongs to Him. Because my life is not my own and earth is not my home, I will live for the glory of God and not for the applause of men. I am strong in the Lord and in His mighty power to do His will on earth as is in heaven. Because Christ lives in me, trials will not stop me. People cannot break me. Money cannot buy me. Haters cannot silence me. Demons cannot defeat me. Time is short. My King is coming soon. Because eternity matters, I will give Him my all today. No excuses, no regrets, holding nothing back. With His help and by His power, I will leave no words unsaid, no deeds undone, no hope unshared. Because Maranatha, our King is coming soon. Intinya adalah kita harus menyerahkan hidup kita untuk melakukan apa perintah Allah. Itu intinya dari sana. Hidup kita ini singkat, maka lakukan. Kalau boleh, kita anggap besok kiamat. Supaya kita selalu memikirkan apa yang baik, apa yang sempurna. Karena Allah kita adalah Allah yang sempurna. Saudara-saudara sambil dipersiapkan pemain musik kita. Boleh pemain musik langsung di kita. Kita boleh baca kitab kita 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Sambil dipersiapkan singer kita akan menyanyikan satu lagu menutup khotbah ini. 1 Korintus pasal 13 kita baca ayat 4 sampai ayat 7. Berganti-gantian, ayat 7 kita nanti sama-sama membacanya. Saya mulai. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Sama-sama kita baca ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yang berkenan berdiri, mari kita berdiri. Kita nyanyikan lagu kita ini. Kasih itu pasti lemah lembut. Kita awali dari refrennya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita nyanyikan pasti lemah. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu. Sekali lagi katakan kasih pasti lemah. Kasih pasti
tidak hanya kepada saudara kita, tidak hanya kepada orang tua dan saudara-saudara kita di rumah, tidak hanya kepada tulang amang boru dan segaris dalam hubungan kebatakan kita, tapi kepada semua orang. Tidak hanya kepada semua orang, yang terpenting juga adalah kepada musuh kita, karena Yesus sudah mengasihi kita pada saat kita menjadi musuh Allah. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang kami kasihi, sembah dan muliakan hanya di dalam Yesus Kristus. Terpuji Engkau Tuhan. Jika Tuhan melihat kasih kami, masih kasih yang melihat waktu dan keadaan. Jika Tuhan melihat kasih kami, kasih yang pamrih, minta balasan. Jika Tuhan masih melihat kasih kami adalah kasih yang munafik, maka hari ini Tuhan, sempurnakanlah kasih kami, supaya kami boleh saling mengampuni, memaafkan, bahkan boleh kami duduk bersama dengan orang-orang yang memusuhi kami, karena Tuhan menjadikan kami garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia mengubah lingkungan, keadaan, situasi. Tuhan, kami sudah mungkin mengasihi, tapi tidak sempurna. Maka sempurnakan kasih kami lewat kasih Yesus Kristus. Kami senantiasa melihat salib dan darah yang tercucur dari tubuh Yesus Kristus. Jika itu senantiasa kami lihat, maka sungguh betapa tidak tahu untung kami jika kami tidak mengampuni orang lain. Berikanlah di kami Tuhan kekuatan untuk boleh mengampuni. Kami sudah sering memaafkan, tapi kami belum bisa duduk bersama dengan musuh kami. Belum bisa duduk bersama dengan yang memaki kami. Kami sudah maafkan, tapi belum mengampuni. Mengampuni adalah tidak mengingat sekecil apapun kesalahan orang lain, hanya mengingat kebaikan orang lain. Itulah kasih yang sempurna. Izinkan kami pulang Tuhan dengan hidup yang baru, hidup di dalam kasih. Di masa-masa PSBB ini, Tuhan, kami boleh saling berbagi kasih. Apa yang ada bagi kami, yang boleh menggembirakan, menyukakan sukacita orang lain. Utus kami Tuhan, kepada tim gugus tugas ini, boleh memberikan kasih, menjaga kesehatan kami. Kami datang sehat, pulang sehat, dan juga tim gugus sehat, seluruh parhalado sehat, seluruh pelayanmu, pendeta, sintua, baik yang aktif dan yang pensiun, di bawah pimpinan pendeta resort kami, pendeta Eben Sihardo Simajuntak. Boleh kami mengasihi, gereja ini menjadi sumber gudang kasih. Maka setiap orang yang datang ke gereja ini menjadi pelaku kasih. Terpuji Engkau Tuhan. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, kami bawa di dalam doa hari ini. Bapak Sintua Dr. Andus Morlan Budiman Siahan, opname di Rumah Sakit Koja Jakarta Utara. Sintua Nyonya Sibarani di Rumah Sakit Fatmawati. Bapak Insinyur Dahler Kamberlain Tambunan di Rumah Sakit Siloam. Bapak Monang Pasaribu, Nyonya Asima Juntak, Teorida Borusi Hombing, Nyonya Yohana Huta Julu Borusi Majuntak, Bapak Tony Nahal Hutapea, Nyonya Situmorang Sautalida Borusi Majuntak, Nyonya Dehasi Mangunsong Nauli Borusi Majuntak, Bapak Pendeta Daulat Perdomuan Panjaitan, Bapak Junjung Hasiwalam Manurung, Bapak Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Mauli Hutapea Borusi Majuntak, Bapak Fernando Simajuntak, Nyonya Kartini Siahan Boru Pangaribuan, Nyonya Sintua M. Siregar Borusi Burian, Nyonya Saur Mardelina Butar-Butar Borusi Rait yang sedang dirawat di rumah dalam pemulihan. Lawat mereka Tuhan, memberikan kesembuhan supaya mereka boleh sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan dan boleh bersekutu dengan kami, memuji muliakan Kamu Tuhan. Semua tim musik, song leader, slide, operator sound, dan seluruh yang terlibat dalam ibadah dari mulai liturgis, persembahan, ketertiban, Tuhan semuanya, koster sapam,
semuanya terlibat dalam sukacita ibadah ini. Di dalam Yesus Kristus ampuni segala dosa kami, supaya kami boleh mengalami sukacita, pulang dengan sukacita hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan, dasar persembahan kita minggu ini diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Musik saja memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan tanganku kerja baginya. Tanganku kerja baginya, hatiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Angkat pujian ini sekali lagi, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Katakan bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, karena diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh beberapa ya Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami ucapkan selamat hari Minggu buat jemaat sekalian. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Untuk jalan keluarnya boleh diatur oleh asernya.
puji Tuhan, menyembah kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, menyembah kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Raja bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersorak-sorak nyanyi puji Tuhan, menyembah kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, menyembah kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersorak-sorak nyanyi puji Tuhan, menyembah kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, menyembah kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersorak-sorak nyanyi puji Tuhan, menyembah kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, menyembah kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Thank